LBP Bandung siap kerja, cepat kerja, kompeten. I got so much motherfucking design on right now. Contoh manajemen investasi menurut saya adalah contohnya kemarin saya mempunyai restoran yang sudah berjalan dengan lancar dan memiliki laba atau keuntungan yang lumayan besar. Maka saya akan menginvestasikan laba tersebut dengan cara membuka cabang baru yang lebih besar dan lebih strategis untuk menambah penghasilan saya dan menutupi risiko-risiko bisnis yang akan terjadi di kemudian hari. Contoh manajemen investasi, misalnya di sini saya memiliki toko grosir sembako yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Omset yang saya dapatkan sekitar 35 juta per bulan. Hasil pendapatan ini sebagian besar saya tabung, saya gunakan untuk keperluan pribadi dan untuk berinvestasi. Investasi yang saya maksud di sini misalnya saya membuka usaha konter pulsa dengan cara membeli atau menyewa tempat, membeli peralatan, dan juga memperkerjakan orang untuk menjalankan usaha yang saya punya ini. Kenapa saya memilih usaha konter pulsa ini sebagai tujuan investasi saya? Karena menurut saya konter pulsa ini merupakan usaha, ada istilahnya tidak ada matinya gitu. Jadi pulsa ini pasti dibutuhkan banyak orang sepanjang waktu dan atau setiap saat. Setelah itu, setelah saya mendapatkan sumber pendapatan dari dua usaha ini, saya juga membeli franchise untuk memperluas sumber pendapatan saya. Tidak hanya dapat dari usaha yang pertama menjual sembako dan konter pulsa, akan tetapi masih banyak pendapatan yang saya akan dapatkan melalui franchise yang telah saya buka di berbagai tempat. Contoh manajemen investasi menurut saya adalah saya memiliki usaha yaitu pom bensin. Dari penghasilan yang saya dapatkan, saya tabung 40% untuk membuka usaha lain yaitu membangun gedung walet, supaya keuangan saya tetap stabil dan saya juga mendapatkan keuntungan dari usaha saya yang kedua. Untuk menjaga keuangan saya mendepositkan 40% penghasilan dari dua usaha saya untuk keperluan di masa mendatang. Contoh manajemen investasi, yaitu contohnya saya memiliki warung makan yaitu dengan modal 100 juta. Nah, di situ saya mempunyai omset yaitu 10 juta per bulan. Di sini saya berinvestasi untuk membangun angkringan kecil-kecilan dengan modal yang tidak cukup besar, tapi bisa kita memiliki investasi dari angkringan tersebut. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid dari Mabes 1, manajemen investasi. Kami contoh yaitu saya mendapatkan warisan atau modal. Nah, jadi dari warisan tersebut saya menambahkan modal dengan cara berkebun kelapa sawit, ya, mencari pegawai, terus dapat keuntungan dari kelapa sawit itulah saya menginvestasikan lagi supaya dapat keuntungan lebih banyak ya tersebut. Terima kasih. Di sini saya ingin mencontohkan manajemen investasi menurut saya. Manajemen investasi itu seperti saya memiliki usaha kuliner contohnya. Nah, usaha kuliner saya ini merupakan sumber pendapatan saya sehari-hari. Cara saya menghindari diri saya dari kemiskinan dan menghindari diri saya dari kebangkrutan, saya membuka cabang dari usaha utama saya ini ke tempat yang lain. Karena jika cabang yang pertama ini mengalami kerugian, maka saya tetap dapat pendapatan dari cabang yang lain. Sekian. Contoh dari manajemen investasi yaitu seperti saya memiliki sebuah butik. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih selain dari penjualan butik itu, saya melakukan deposito dari sebagian hasil penjualan saya untuk saya simpan di bank sebagai tabungan di masa depan nanti. Contoh manajemen investasi menurut saya di sini adalah saya memiliki toko sembako dan hasil dari laba ini saya investasikan untuk membuka cabang baru yaitu toko skincare, dan hasil dari labanya ini saya depositkan untuk sewaktu-waktu apabila diperlukan di masa mendatang. Ini saya akan menjelaskan tentang manajemen investasi. Saya ngambil contoh sebagai pegawai bank bagian manajer keuangan. Dengan gaji 20 juta, saya bagi setengah untuk ditabung hingga tabungan itu cukup. Saya membuka investasi untuk dengan membangun kos-kosan. Dari keuntungan kos-kosan tersebut bisa menambah penghasilan saya.
Contoh manajemen investasi menurut saya adalah di sini saya mempunyai sebuah usaha yaitu restoran. Lalu saya mendapatkan penghasilan di restoran saya tersebut dan saya mengelola keuangan saya tersebut. Lalu saya membeli sebuah tanah untuk membangun sebuah usaha baru yaitu sebuah kafe. Dan saya mendapatkan penghasilan di kedua usaha saya tersebut. Lalu saya mendepositkan keuangan saya tersebut untuk masa yang akan datang.